Halo, jumpa lagi di channel Pued Education. Di video kali ini saya akan berbagi 5 skill yang wajib dimiliki programmer agar bisa memenuhi kebutuhan dunia industri. Jangan di skip, tonton sampai habis videonya. Baik, bagi Anda programmer yang baru saja lulus kuliah atau sedang mau mencari pekerjaan, ini adalah skill yang wajib Anda miliki untuk bisa memenuhi kebutuhan dunia industri. Yang pertama adalah tentang problem solving. Anda wajib memiliki kemampuan untuk problem solving. Kemampuan ini meliputi tentang logika berpikir. Jadi bagaimana Anda melihat masalah, ada kasus, lalu Anda kepikiran, oh pakai cara ini, gitu ya. Logika berpikir ini Anda bisa dapatkan kalau Anda tentunya sering latihan. Ya, kalau Anda nggak pernah latihan akan berpengaruh juga ya. Kemampuan logika berpikir Anda bisa tidak setajam programmer yang sering latihan. Selain logika berpikir, problem solving ini juga meliputi kemampuan Anda untuk debugging. Debugging maksudnya adalah proses mencari kesalahan, mana ini suspek code yang membuat error, membuat salah, sehingga programnya kok kurang benar. Lah Anda debugging ya, Anda cari tahu, lalu Anda fix errornya. Kemampuan debugging seperti itu juga salah satu yang dimiliki oleh programmer kalau Anda ingin memulai di dunia industri atau bekerja. Jadi selain logika berpikir, kemampuan debugging, yang berikutnya adalah Anda wajib juga menguasai algoritma. Misalkan Anda bikin pakai Google Map gitu ya, dari kota A ke kota B, mana ya shortest path-nya. Atau Anda bikin aplikasi sendiri, mana shortest path-nya ini, lewat mana saja. Anda wajib menguasai algoritma tersebut supaya bisa mengaplikasikannya di program Anda. Selain algoritma, Anda juga wajib menguasai data structure dan sebagainya. Tuh ya, jadi ini problem solving meliputi logika berpikir, meliputi kemampuan debugging, kemampuan algoritma Anda, atau data structure yang Anda kuasai supaya Anda bisa menerapkannya ke program Anda. Berikutnya, sebagai seorang programmer juga Anda diwajibkan untuk memiliki kemampuan dan kemauan untuk terus up to date. Karena orang IT itu berkahnya adalah harus terus up to date. Saya pernah survei ke beberapa orang yang teman saya yang bekerja di Indonesia, di Singapura, atau di Amerika Serikat. Saya tanya-tanya begini, waktu masuk di perusahaan-perusahaan itu, perusahaan internasional ya, dan perusahaan nasional, seleksi masuknya seperti apa? Saya tanya nih, saya catetin nih, oh si A jawab ini, si B jawab ini. Lalu saya tanya juga, saat ini bahasa pemrograman yang Anda gunakan apa? Jadi saya dapat info dari perusahaan ini apa, dan seterusnya, gitu ya. Nah, pada intinya kesimpulan dari survei saya adalah tidak peduli bahasa yang sekarang kamu miliki. Misalkan ya, saya mampu di bidang pemrograman Java nih, atau saya jago pemrograman Python misalkan. Bahasa Python saya oke. Nah, waktu seleksi masuk, dia membebaskan ya. Jadi kerjakan pakai Python, yang kamu bisa apa? Python, ya udah kerjakan pakai Python. Yang kamu bisa apa? Java, ya udah kerjakan tes seleksi masuknya pakai Java. Tapi setelah Anda lolos, Anda diterima, lolos seleksi ya, diterima, Anda bekerja di perusahaan tersebut, Anda wajib untuk mau dan mampu untuk up to date. Karena ternyata tiap-tiap perusahaan ini, ya ada beberapa teman yang saya survei tadi, itu bahasa pemrograman yang digunakan belum tentu sama satu sama lainnya. Sangat bervariasi. Sehingga Anda mau tidak mau harus wajib up to date. Ya, jangan sampai Anda bilang seperti ini, oh saya di kuliah nggak pernah diajari itu ya. Saya waktu kursus online atau kursus offline, saya nggak pernah diajari materi itu. Jadi saya nggak bisa. Kalau Anda sampai bilang begitu, wah gawat. Perusahaan-perusahaan besar seperti Google, Amazon, Facebook, atau perusahaan nasional yang ada di Indonesia itu wajib untuk membutuhkan programmer yang handal ya. Anda wajib up to date. Kalau Anda bilang seperti itu, yang ngantri mendaftar di perusahaan-perusahaan besar itu, programmernya yang ngantri itu banyak banget.
Jadi kalau Anda bilangnya seperti itu, ya tentu Anda akan dengan gampangnya dicoret, tereliminasi, Anda tidak bisa bersaing dengan programmer lain. Jadi tolong jangan sekali-sekali manja, lalu Anda katakan, saya nggak pernah dapat itu waktu kuliah atau waktu kursus, sehingga saya nggak bisa. Jangan ya, itu tidak boleh dilakukan oleh seorang programmer, apalagi di dunia pekerjaan. Ya, di dunia industri, Anda wajib untuk terus up to date. Selanjutnya, selain up to date dan problem solving, Anda juga wajib untuk bisa membaca dokumentasinya. Jadi misalkan ya, saya dulu kuliah nggak pernah dapat framework Code Igniter, frameworknya PHP seperti Laravel juga, Vue.js, frameworknya JavaScript dan seterusnya. Jangan Anda minta disuapin terus. Jadi Anda tanya ke yang lebih senior, ini caranya gimana? Ini caranya gimana? Jangan seperti itu terus. Anda wajib untuk mau dan mampu membaca dokumentasi atau help yang sudah disediakan oleh bahasa pemrograman tersebut. Baca, dicoba, dimengerti. Tidak terus-terusan disuapin atau minta bantuan ke senior terus-menerus. Kalau seperti itu, Anda bukan programmer yang diminta atau dicari oleh dunia pekerjaan atau dunia industri. Jadi kesimpulannya, Anda wajib untuk bisa juga membaca dokumentasi atau help yang disediakan oleh software tersebut, sehingga Anda bisa mengerti dari situ tanpa perlu bertanya-tanya hal yang sama terus atau mungkin terlalu sepele ya, Anda tanyakan ke senior-senior Anda. Lalu berikutnya, Anda juga wajib memiliki kemampuan teamwork. Ya, Anda belum tentu, kalau Anda programmer ya, belum tentu solo karir ya, belum tentu single fighter terus-menerus. Terkadang ada project yang harus dikerjakan tim. Programmernya jumlahnya banyak. Mungkin menggunakan version control seperti Git, Anda bisa bekerja dengan timmu. Ya, yang ada di Indonesia juga atau mungkin di luar Indonesia, bebas ya, Anda bisa bekerja dalam tim. Kalau Anda sering seenaknya sendiri, misalkan ya, pemrograman itu ada rules-nya, ada aturan mainnya. Misalkan penamaan variabel seperti ini, penamaan konstanta seperti ini, penamaan kelas, database, tabel, itu ada aturan mainnya. Kalau Anda semena-mena bikin code sembarangan, jadi Anda tidak mau kerja tim gitu ya, tidak maulah, itu Anda akan pelan-pelan akan tereliminasi dari tim dan mungkin dari perusahaan tempat Anda bekerja. Jadi selain kemampuan yang tadi, problem solving, up to date, Anda juga wajib untuk bisa bekerja dalam tim. Kalau Anda tidak bisa itu, susah juga nanti Anda memulai di dunia pekerjaan sebagai seorang programmer. Ditambah lagi kalau Anda punya kemampuan komunikasi, ini lebih baik lagi. Programmer yang memiliki kemampuan untuk komunikasi, menyampaikan ide-idenya ke depan publik gitu ya, di saat rapat dengan pimpinan, dengan tim, Anda punya kemampuan juga untuk influence people, mempengaruhi orang lain supaya lebih semangat, termotivasi, dan sebagainya. Anda bisa jadi menduduki posisi-posisi yang strategis di dalam tim Anda, seperti project manager, atau bahkan menjadi pimpinan perusahaan tempat Anda bekerja. Jadi, tidak selalu programmer itu di belakang meja, lalu coding terus ya dari pagi sampai malam. Terkadang programmer juga butuh presentasi, menyampaikan idenya, menyampaikan hasil karyanya di depan pimpinan, di depan tim. Nah, kalau komunikasi Anda bagus, Anda bisa memotivasi orang, bisa menyatukan teman-teman, Anda pasti akan mendapatkan posisi yang lebih enak di tempat Anda bekerja. Jadi kesimpulannya adalah Anda wajib memiliki kemampuan untuk problem solving. Jika belum, Anda bisa manfaatkan website online judge yang menyediakan banyak soal pemrograman. Anda juga wajib untuk memiliki kemampuan untuk up to date, menerapkan hal yang baru ya ke dalam karya Anda, membaca dokumentasi juga, kemampuan bekerja dalam tim, dan kemampuan untuk berkomunikasi jika Anda ingin mendapatkan posisi yang lebih baik di dunia perusahaan tempat Anda bekerja. Jika Anda terbantu dengan adanya video tips tutorial tentang pemrograman ini, jangan lupa untuk klik subscribe, like, share, dan komen di bawah video ini. Salam Puede!